Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama dengan saya, Suki Abdul. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 hari ini selengkapnya. Kita awali TVR 17 kali ini dengan berita mengenai Komisi 2 DPR RI yang menilai proses penyusunan rancangan undang-undang pilkada tetap harus mempertimbangkan proses yang telah berjalan karena dinilai berimplikasi pada agenda tahapan pemilu dan pilkada. Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau Undang-Undang Pilkada masih menjadi perdebatan. Pasalnya, dari jadwal semula 27 November dimajukan menjadi 27 September. Perubahan Undang-Undang Pilkada ini akan berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemilu dan Pilkada 2024. Anggota Komisi 2 DPR Aminur Rahman menilai proses penyusunan RUU Pilkada ini terburu-buru. Amin menegaskan, setiap rumusan RUU Pilkada ini harus dikaji terlebih dahulu karena berimplikasi pada agenda tahapan pemilu dan Pilkada. Karena di sini pemilu yang pertama dalam sejarah Indonesia itu pemilihan eksekutif dan legislatif secara serentak. Tentu beban penyelenggara ini akan menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan. Sejauh mana dia mampu mengakselerasi tugasnya sebagai penyelenggara ya, dan berjalan dengan baik. Karena ini semua tidak bisa dilepaskan dari beban tugas dan tahapan yang mungkin beririsan. Ketika itu diajukan di bulan September, maka tahapan pilkada harus dimulai dari Desember 2023. Nah, di saat Desember 2023 itu puncaknya penyelenggara mempersiapkan untuk pemilu. Aminur Rahman dengan tegas menolak pilkada dimajukan dari jadwal semula. Pemerintah maupun DPR sampai saat ini belum mendengarkan pandangan para penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, terkait pertimbangan mempercepat pelaksanaan pilkada. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, berita selanjutnya masih mengenai Komisi 2 DPR RI yang meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dapat bijak dalam mengimplementasikan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara agar menjadi payung hukum yang tidak pemerintah sentris namun juga melibatkan unsur-unsur masyarakat. Tersedianya payung hukum dalam penataan pegawai non-ASN sangat krusial bagi kesejahteraan 2,3 juta tenaga honorer Indonesia. Pasca disahkannya RUU ASN pada Oktober lalu, Komisi 2 DPR RI minta pemerintah bijaksana dalam mengimplementasikan Undang-Undang ASN. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro meminta Kemenpan RB bijak mengimplementasikan Undang-Undang ASN menjadi payung hukum yang tidak pemerintah sentris. Sesungguhnya saya berharap kelembagaan KASN tidak dibubarkan. Kalau toh akan dibentuk baru, fungsi-fungsi pengawasannya harus melalui konsultasi dan pembahasan bersama DPR RI dalam hal ini Komisi 2. Termasuk di dalamnya adalah rekrutmen orang-orang yang nantinya punya kewenangan pengawasan terhadap ASN. Sehingga tidak hanya eksekutif atau pemerintah sentris, tetapi ada lembaga pengawasan dalam ini legislatif dan juga pelibatan unsur-unsur tokoh masyarakat. Di sisi lain, anggota Komisi 2 DPR Mardani mengatakan kualitas data pegawai honorer yang tidak akurat dan inkonsisten menjadi tantangan bagi proses implementasi Undang-Undang ASN. Makanya di RUU itu kita mandatkan ada audit terhadap data honorer yang ada. Karena secara umum ada dua jenis honorer nih, ada honorer pahlawan yang memang sudah lama bekerja dan tidak mendapatkan haknya, tapi minta maaf ada honorer siluman juga yang dimasukkan karena transaksi politik para elit di daerah. Adila dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Bisa kita beralih ke informasi selanjutnya nih, datang dari Komisi 9 DPR RI yang mendorong pemerintah untuk segera menangani bencana kelaparan yang terjadi di Papua Pegunungan dengan tepat agar upaya pemerintah dalam menekan angka stunting dapat tepat sasaran serta memenuhi target nasional.
Komisi 9 DPR RI menilai bencana kelaparan yang terjadi di Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan akan berdampak pada capaian indikator pembangunan ketahanan kesehatan nasional. Usai menyampaikan keprihatinan atas bencana kelaparan di Papua Pegunungan yang juga menelan korban anak-anak, anggota Komisi 9 DPR Neti Prasetyani meminta pemerintah segera menangani bencana kelaparan tersebut dengan tepat agar upaya pemerintah dalam menekan angka stunting tepat sasaran. Saya terus terang kecewa kepada pemerintah jika kemudian sangat lambat ya meresponnya. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang bencana kelaparan, sudah pasti ini akan berdampak pada capaian indikator pembangunan ketahanan kesehatan kita. Apalagi pemerintah selama ini menggembar-gemborkan akan menurunkan stunting dari 21% ke 14% ya pada akhir pemerintahan Pak Presiden Jokowi. Sampai kemudian ada Perpres nomor 72 tahun 2021 menunjuk BKKBN sebagai ketua percepatan penurunan stunting nasional, kemudian berikutnya membuat sejumlah program yang sifatnya konvergen dan anggarannya disebar ke 19 kementerian dan lembaga. Saya terus terang harus menanyakan ini kepada pemerintah gitu. Kalau kemudian anggaran terbesar itu di Kementerian Sosial dalam bentuk perlindungan sosial, seharusnya ini yang dikerjakan oleh pemerintah begitu ya. Lebih lanjut, Neti berharap pemerintah perlu melakukan mitigasi bencana kelaparan dan meresponnya melalui anggaran kebencanaan. Mengingat bencana bukan hanya dari alam, namun bisa terjadi bencana non-alam seperti bencana sosial dan bencana kelaparan yang saat ini terjadi. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Selasa 31 Oktober 2023 yang lalu, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani membuka masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024. Dalam pidatonya disampaikan bahwa DPR RI akan melanjutkan pembahasan sebanyak 9 rancangan undang-undang yang saat ini sudah berada dalam tahap pembahasan tingkat 1. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Sumpah Pemuda merupakan tonggak bersejarah yang menggambarkan tekad dan semangat pemuda-pemudi dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Dengan semangat inilah Dewan Perwakilan Rakyat senantiasa mengawal dan menjaga kedaulatan bangsa. Dengan semangat kebangsaan, kita telah mengenang jasa para pemuda yang telah dulu berjuang demi Indonesia yang merdeka. Kembali lagi di TVR 17, DPR RI bersama dengan pemerintah nih konsisten untuk fokus dan juga menjaga amanah rakyat dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. DPR RI menegaskan meskipun tahapan pemilu sudah mulai berjalan, DPR RI akan terus berkomitmen untuk fokus dalam menyelesaikan rancangan undang-undang yang menjadi prioritas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 telah dibuka. DPR RI kembali menjalankan tugas konstitusional setelah kembali dari kegiatan bersama konstituen di daerah pemilihan masing-masing, mendengarkan aspirasi rakyat, sekaligus menyosialisasikan pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI. Pada masa sidang ini, dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI akan melanjutkan pembahasan
sebanyak 9 rancangan undang-undang yang saat ini sudah berada dalam tahap pembahasan tingkat 1. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan, penyelesaian pembahasan undang-undang tidak boleh terganggu dengan agenda pemilu yang sudah semakin dekat. Penyelesaian pembahasan undang-undang tidak boleh terganggu dengan agenda pemilu yang sudah semakin dekat. DPR RI bersama dengan pemerintah akan tetap fokus dan menjaga amanah rakyat demi menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Dikutip dari laman dpr.go.id, Panja Evaluasi Prolegnas dan Penyusunan Prolegnas Prioritas tahun 2024 menetapkan jumlah rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas Perubahan kedua tahun 2023 sebanyak 37 rancangan undang-undang. Dengan rincian, 14 rancangan undang-undang terdaftar masuk, 7 rancangan undang-undang dalam pembahasan, 10 rancangan undang-undang dalam penyusunan, 3 rancangan undang-undang dalam harmonisasi, 2 rancangan undang-undang sudah disahkan, yaitu Undang-Undang IKN Nusantara dan Undang-Undang ASN, serta rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak yang telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI. Dalam menilai kinerja legislasi, bukan hanya soal berapa undang-undang yang bisa dirampungkan dan disahkan, namun proses pembahasan itu sendiri yang juga harus menjadi bahan penilaian. Suatu rancangan undang-undang apabila telah masuk ke dalam prolegnas, pasti isu-isu terkait rancangan undang-undang tersebut akan menjadi perhatian DPR RI, bahkan sebelum undang-undang tersebut dibahas. Meskipun telah mengacu pada kerangka besar prolegnas setiap tahunnya, perlu diketahui bahwa rancangan undang-undang juga dapat diajukan melalui sistem kumulatif terbuka, sehingga prolegnas tahunan masih memungkinkan untuk berubah. Di Perpu nomor 2 itu ada urusan tentang IKN, dan IKN itu ada konsekuensi DKI jadi DKJ, Daerah Khusus Jakarta, dan itu 12 Februari 2024 harus jadi. Itu tidak masuk prolegnas, padahal harusnya masuk. Nah, untuk itu masuk kumulatif terbuka, bisa masuk. Ada beberapa yang oleh pemerintah dianggap tidak terlalu perlu di-drop gitu. Nah, ada masuk kurang itu jadinya line up baru lagi. Meskipun tahapan pemilu sudah mulai berjalan dan pelaksanaannya semakin dekat, DPR RI tetap berkomitmen untuk fokus dalam menyelesaikan RUU mana yang menjadi prioritas. Kami berkomitmen untuk terus menyelesaikan tugas-tugas kami sebagai anggota DPR dalam bidang kami masing-masing, di komisi kami masing-masing, terhadap agenda-agenda penting. Kemudian Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak juga akan kami dorong supaya segera dapat diselesaikan, karena ini bagian dari kita untuk mengatasi stunting, ya. Spirit dari DPR RI untuk menyelesaikan seluruh rancangan undang-undang prolegnas sebelum periode ini berakhir tetap harus mendapat sambutan yang sama dari pihak pemerintah. Karena pembahasan suatu undang-undang tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Selain itu, partisipasi dan pengawasan dari masyarakat juga penting untuk memastikan semua tetap berjalan pada alurnya dan selesai tepat pada waktunya. Pemirsa, nih Kementerian Kesehatan Republik Indonesia beberapa waktu lalu mengungkap adanya peningkatan kasus infeksi menular seksual sifilis di wilayah Indonesia. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar?
Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat kenaikan kasus sifilis naik pesat selama 5 tahun terakhir hingga 70%. Terkait dengan hal ini, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi terkait dengan bahaya seks bebas agar kasus ini segera teratasi dengan baik. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama dengan rekan kami Nazia Sudirja berikut ini. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, belakangan ini penyakit sifilis mengalami peningkatan kasus di Indonesia dan dari data yang didapatkan peningkatan kasus tersebut meningkat dari 12.000 dan kini menjadi 21.000. Bahkan rata-rata per tahun yang meningkat dari 17.000 hingga 21.000. Dan untuk mengetahui langkah dari pemerintah dan juga DPR RI, saya akan langsung berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 9 DPR RI, yaitu Ibu Suryani dari fraksi Nasdem pemirsa. Dan langsung saja saya berbincang dengan Ibu Irma. Baik Bu, terkait dengan peningkatan kasus sifilis ini seperti apa nih Bu? Iya, memang cukup mengejutkan ya, karena beritanya cukup fantastis ya. Tapi yang kita belum tahu ini yang marak ini adalah golongan milenial istilahnya, atau orang-orang di atas milenial kan seperti itu. Kalau golongan milenial patut kita sangat-sangat khawatir ya, karena ini adalah penerus bangsa. Nah, inilah yang kemudian yang harus diantisipasi oleh pemerintah pusat maupun daerah terkait bagaimana perlakuan atau ya perilaku seks bebas ini. Kami dari Komisi 9 punya program bersama dengan BKKBN untuk mensosialisasikan bahwa dalam rangka membasmi istilahnya ya, mengantisipasi atau meminimais ya penyakit-penyakit kotor seperti ini, yang perlu dilakukan adalah sosialisasi terkait pernikahan. Pertama, pernikahan dini. Yang kedua, tentu alkohol dan narkotik. Nah, yang ketiga pasti seks bebas. Nah, ini yang harus disosialisasikan kepada anak-anak milenial kita, terutama anak-anak SLTA ke atas ya. Ini yang perlu disosialisasikan, dan ini perlu kerjasama yang baik antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan, karena ini perlu sekali diinformasikan kepada anak-anak kita bahwa sifilis ini adalah penyakit berbahaya yang menular. Nah, ini yang harus disampaikan gitu. Orang-orang tua juga perlu diinformasikan terkait dengan meningkatnya kasus ini, agar para orang tua bisa menjaga anak-anaknya ya, agar jangan tertular penyakit seperti ini dan tidak juga melakukan seks bebas. Ini yang saya perlu garis bawahi. Jadi komunikasi antara pusat dan daerah juga perlu ditingkatkan, karena program pemerintah selama ini yang saya tahu itu tidak berjalan. Program pusat ke daerah itu sering banyak tidak berjalan dengan alasan anggaran ya, karena itu anggaran pusat, jadi pemerintah daerah tidak mau melaksanakan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus digarisbawahi. Jadi koordinasi antara pusat dan daerah harus baik. Sejauh ini koordinasi dari DPR sendiri dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan penyakit sifilis ini seperti apa nih? Kami terus terang, saya baru tahu hari ini, jadi tentu akan kita bahas di Komisi 9 dan akan kita sampaikan baik kepada Kementerian Kesehatan, BKKBN maupun kepada fraksi masing-masing untuk bicara kepada pemerintah ya, karena ini merupakan satu penyakit yang berbahaya bagi anak bangsa ya, anak bangsa yang akan menjadi penerus bangsa, dan ini tidak boleh sampai mengkhawatirkan. Untuk itu memang harus segera ditindaklanjuti. Kemudian tindakan untuk pasien dari penyakit sifilis yang sudah terkonfirmasi ini seperti apa nih Bu?
kan kita sebenarnya punya BPJS ya, sudah sangat baik lah ya kalau regulasi di negeri ini gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, dan bagi anak-anak kita maupun warga negara yang terkena sifilis segera melakukan pengobatan baik ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Kan sudah ada BPJS ya, harus bisa dipergunakan semaksimal mungkin. Jangan juga kemudian malu melakukan pengobatan. Karena apa? Kalau malu maka kemudian mencelakakan orang lain gitu ya. Kalau dia tidak sembuh, dia akan mencelakakan orang lain. Maka dia harus sembuh. Untuk itu maka disarankan kepada semua penderita sifilis tidak perlu malu pergi ke dokter ya, agar terhindar dari masalah-masalah yang mungkin bisa membahayakan nyawa. Ya, itu perlu dipahami oleh masyarakat bahwa penyakit ini sangat menular dan tentu berbahaya bagi kaum milenial, bagi bangsa ini. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itu tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Irma Suryani terkait dengan penyakit sifilis yang cukup serius di Indonesia ini. Dan tadi disampaikan bahwa harus dilakukan sosialisasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah terkait dengan penyakit sifilis ini. Dan bagi penderita sifilis yang memang sudah terkonfirmasi, diharapkan segera untuk memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan BPJS yang sudah diberikan. Dan itu tadi pemirsa terkait dengan penyakit sifilis. Saya Nazia Sudirja kembali ke studio. Ya, terima kasih rekan kami Nazia Sudirja. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada sore hari ini? Usai jeda berikut tetaplah di TVR 17. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
Kembali lagi di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja menjadi sorotan di media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama dengan rekan kami Rini Reski. Baik, terima kasih Uki dan pemirsa, berjumpa bersama saya Rina Reski. Kali ini kita masuk ke segmen media online. Tentunya berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Ketua DPR RI ingatkan pemerintah wajib beri akses pendidikan. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Di sini, tentu di sini banyaknya kasus anak putus sekolah karena faktor ekonomi yang memprihatinkan menjadi sorotan DPR RI, yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani. Di sini mengingatkan negara terkait kewajiban penyediaan akses pendidikan seluas-luasnya kepada rakyat Indonesia dan juga pemerintah diminta fokus menyelesaikan isu anak yang putus sekolah. Tentunya pemirsa, terkait hal ini Puan menekankan urgensi pemerataan akses pendidikan yang harus dilakukan pemerintah sebagaimana amanat konstitusi. Setiap anak berhak memiliki kesempatan pendidikan berkualitas yang setara dan tanpa terkendala apapun. Karena pendidikan dinilai sebagai modal terciptanya SDM unggul negara. Baik pemirsa, kita selanjutnya masuk ke berita online yang berikutnya, yaitu Komisi 1 DPR RI mengungkapkan jajaran Jenderal Calon Kuat KSAD baru. Kita lihat kembali di layar kaca. Ya, di sini Ketua Komisi 1 DPR RI yaitu Mutia Hafid mengungkapkan 3 nama potensial yang dinilai cocok mengisi kursi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Jika Jenderal TNI Agus Subianto dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamada TNI Yudo Margono. Tentunya pemirsa, di sini 3 nama itu Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat yaitu Letjen TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu Letjen TNI Suharyanto dan juga Koordinator Staf Ahli Kasat Letjen TNI Inyoman Cantiasa. Dan pemirsa, tentunya selain ketiga nama tersebut, sejumlah nama lain pun dinilai tidak menutup kemungkinan untuk mengisi kursi Kasat. Penentuan posisi Kasat oleh Presiden Jokowi menunggu kursi kosong terlebih dahulu, yakni ketika Jenderal TNI Agus Subianto resmi dilantik menjadi Panglima TNI. Baik, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Ketua DPR RI yang mengingatkan pemerintah wajib memberi akses pendidikan, serta Komisi 1 DPR RI yang mengungkap jajaran Jenderal Calon Kuat Kasat baru. Sekian dari saya Rina Reski, kembali ke rekan Uki. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih rekan Rini Reski yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Suki Abdul beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Wassalam.